Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Kembali pada siang hari ini saya akan menginformasikan tentang pengamanan untuk kompor-kompor yang dengan menggunakan pematik elektrik. Kendala yang sering terjadi adalah banyaknya kabel-kabel yang digigit oleh tikus. Ya, ini kan pakai elektrik semacam ini. Jadi, pematik semacam ini biasanya bisa mati dan macet. Banyak kompor-kompor yang model elektrik semacam ini berkendala pada pengapian atau pada pematiknya ini. Nah, untuk mengantisipasi seringnya terganggu dengan adanya gigitan tikus pada kabel-kabelnya semacam ini, ya ini contohnya kabel-kabel yang ada di dalam komponen kompor elektrik yang tergigit tikus. Biasanya tikus itu akan masuk ke dalam bawah kompor ini, ya, karena berbau-bau amis sehingga tikus itu sangat suka untuk masuk ke dalam bawah kompor. Nah, ini untuk melindungi supaya kompor yang kita pakai yang menggunakan pematik elektrik itu ada solusi sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memberikan jaring kawat di bawah kompor secara melingkar. Nanti bisa, kalau jenengan punya kompor yang model semacam ini, bisa minta tolong ke tukang servis kompor, atau bisa juga kita pasang sendiri menggunakan jaring semacam ini. Ya, ini. Jadi ini untuk melindungi supaya di bawah kompor ini tidak ada tikus yang masuk. Ini sebagian sudah saya baut dengan kencang sekali. Nah, ini salah satu antisipasi secara sederhana supaya nanti bawah kompor ini tidak kemasukan tikus, sehingga kabel-kabel yang ada di dalam ini aman, ya, tidak tergigit tikus dan awet, sehingga kompor Anda tidak mudah untuk mengalami yang namanya pematiknya mati. Nah, ini jaring ini sangat sering kita jumpai, banyak kita jumpai di toko-toko, ya. Jadi dipotong sesuai dengan ukuran kompor, ya, ukuran kaki kompor. Kemudian di belakang diusahakan juga sudah cara pemasangannya sangat simpel, ya. Ini jadi untuk bagian yang baterai kita lubangi sehingga nanti baterainya gampang kita ganti. Nah, ini penempatannya, awal mulanya kaki kompornya kita buka semua dulu, empat-empatnya kaki kompornya kita buka, ya. Jadi nanti kawat jaring ini tercepit di bawah kompor, kaki kompor. Nah, ini, ya, jadi sehingga nanti betul-betul kenceng dan tikus tidak bisa merobos masuk ke dalam salurannya ini, ya. Ini contoh cara memasangnya, sangat simpel. Jadi kaki-kaki kompornya ini diambilin semua, dua-duanya, empat-empatnya diambil, dan nanti fungsi dari baut kaki kompor ini untuk penguat daripada jaringan kawat pelindung kompor yang supaya tidak tergigit atau supaya tikusnya tidak masuk. Nah, ini sudah saya rancang, ya, di bawahnya sudah saya kencengin, tinggal nanti saya akan masang bagian atasnya supaya betul-betul kencang. Nah, ini contohnya, ya. Jadi kalau jenengan punya kompor model elektrik semacam ini, bisa ditutup bawah kompornya dengan menggunakan kawat semacam ini. Nah, ini kita kencengin dengan baut yang sudah ada di kompor, ya. Bautnya sudah ada di kompor, kita kencengin sehingga nanti betul-betul rapat dan tidak terbuka. Ya, ini kakinya, ini juga ada bautnya kakinya ini, ya. Kita kencengin. Nah, ya, ini langkah sederhananya. Jadi biar kompor kita itu tidak kemasukan tikus di bagian belakangnya dan posisinya betul-betul bersih kompor ini nanti bawahnya.
jadi tidak banyak kotoran yang masuk numpel di bagian bawah kompor. Harus kencang, harus manteng, jadi jangan sampai sudah dipasang tapi kendu ya, sehingga nanti tikusnya masih bisa merobos. Nah, kalau ada tikus, kalau tidak ada tikus ya alhamdulillah berarti kompor kita aman. Cuman kita tidak tahu tikus itu nanti datang ke dapur atau tidak, kan kita tidak tahu. Biasanya sering terjadi yang namanya kabelnya pada digigit tikus. Kalau kencang semacam ini, kakinya sudah terpasang, harus rapat ya. Makanya dari belakang samping ini saya baut supaya tidak ada rongga, yang depannya juga rapat ya, jadi tidak ada rongga celah tikus untuk masuk. Kemudian pada saat kita sudah pasang di semacam ini, kompor ini sudah aman ya. Kompor ini sudah aman dari tikus yang masuk ke dalam tungku kompor. Ini secara sederhana, jadi mungkin kita lupa. Nah, untuk kompor tanam juga bisa ya, jadi tikusnya sudah terlindungi, tidak bisa masuk ke dalam bawah kompor. Nah, ini ya, sampingnya juga kenceng, tidak ngerongga, belakangnya juga rapat, bawahnya juga rapat. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu antisipasi secara sederhana ya. Jadi kompor kita akan terlindung dari gigitan tikus ya. Itu untuk sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.